Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang dicintai Allah Ta'ala dan yang dipilih Allah Ta'ala di antara sekian hamba-hambanya. Yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, baik itu perintah-perintah yang wajib, yang sunnah atau yang mempunyai fadilah. Demikian juga kita tinggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala, baik itu yang berhukum haram, yang makruh atau hal-hal yang tidak pantas. Semakin tinggi, semakin banyak, semakin sempurna tingkat ketakwaan kita, insya Allah makom kita akan semakin tinggi mulia di hadapan Allah Ta'ala dan di hadapan makhluk Allah Ta'ala dunia sampai di akhirat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan tentang nafsu-nafsu manusia yang jumlahnya ada 7. Kemarin sudah kita bahas yang pertama, sekarang kita lanjutkan pada yang kedua. Yang kedua adalah nafsu lawamah, nafsu yang suka atau sering mencela, yaitu nafsu yang selalu menyesali itu setelah melakukan suatu kemaksiatan atau dosa. Di dalam surat Al-Qiyamah, surat yang ke-75 ayat 1 dan 2, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sungguh kami Allah bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan sungguh kalau bersumpah dengan jiwa-jiwa yang menyesal, jiwa-jiwa yang setelah mengetahui perbuatan-perbuatannya yang tidak baik, kemudian dia menyesal. Kemudian sebagian mufassir menjelaskan bahwa yang menyesal itu tidak cuma orang-orang kafir, orang-orang yang beriman juga menyesal. Kenapa? Karena merasa kurang banyak amal-amal perbuatannya. Orang-orang yang sepekannya ngaji sekali besok akan menyesal kenapa tidak 2 kali. Yang 2 kali juga menyesal kenapa tidak 3 kali dan lain sebagainya. Orang yang infaknya sehari 100.000 menyesal. Kenapa tidak 200? Kenapa tidak 300?
Orang yang sholatnya cuma wajib kok juga menyesal kenapa tidak pakai sunnah dan lain sebagainya. Nah itu terjadi ketika Allah menunjukkan pahala-pahala yang diberikan pada setiap amal-amal yang dilakukan. Mereka akan menyesal, bahkan pengen kembali ke dunia untuk beramal lagi. Nah kemudian ada pun sifat-sifatnya, diantaranya adalah yang pertama yaitu orang yang menyesal atas apa yang dia perbuat, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Awalnya perbuatan yang buruk, ya. Kadang-kadang orang tuh ketika mau beramal tidak dipikirkan masa-masa, ya. Kemudian setelah melakukan baru menyesal. Kalau dalam bahasa Inggris ya, itu tidak ada guna kecuali kalau dia menyesal untuk memperbaiki perbuatan yang sudah dilakukan. Contohnya, kalau kita pas marah tuh nggak menyesal, tapi pas habis marah kemudian menyesal, kok tadi yo marah toh ya, kok piring kok saya kepruk tuh, terus bagaimana, gitu? Atau yang lainnya, ya. Makanya mari kita semuanya sebelum kita berusaha untuk dipikir masa-masa, ya, dipikir berkali berulang, diselidiki apakah yang akan kita perbuat itu akan menimbulkan manfaat atau menimbulkan mandorot. Kemudian yang kedua adalah mengikuti kesenangannya, ya. Orang tuh kadang-kadang digoda dengan hawa namanya kesenangan atau kenikmatan. Yang sudah sering saya sampaikan Bapak Ibu, kadang-kadang dalam hidup itu ada pilihan. Pilih sing enak nopo pilih sing apik. Ya. Habis subuh niku enake turu nopo mlayu-mlayu. Gitu. Enake nggih turu, Pak. Apike jam 3 malam tuh bagusnya tidur apa sholat tahajud, ya. Kalau nikmatnya ya nikmat tidurnya, gitu. Maka kemudian kesenangan yang ada di dunia yang sebetulnya sifatnya sementara itu harus kita kalahkan dengan amal-amal yang baik. Kenapa? Kesenangan kita yang sesungguhnya adalah besok di akhirat. Seneng-senengnya dunia itu ada fananya, ada batasnya. Bahasa Jawa ada jeleknya, ya. Orang yang seneng makan apa Bu? Makan durian, sak mangan ya akhirnya jadi jenuh, ya, atau yang lainnya. Orang yang seneng dengan berbagai macam kendaraan ya jenuh dan sebagainya. Ya makanya kita jangan sampai buru seneng saja, ya boleh tapi sebatas saja, jangan diperturutkan. Kemudian karena ingin mencapai kesenangan, biasa sok-sok juga melakukan suatu penipuan. Contohnya pedagang. Kalau dia senang mendapatkan keuntungan yang banyak, maka kadang-kadang sering menipu pada pembeli. Produk-produk barang-barang yang jelek dikatakan baik, ini contohnya. Atau yang lainnya, ya, seorang suami, ya, kadang menipu pada istrinya untuk mencari kesenangan dirinya. Gajinya naik nggak bilang sama istrinya, gitu. Kenapa? Karena untuk kepentingan dirinya. Atau istrinya juga begitu, dikasih uang cepet habis belum, nah ditakoni mbuh ra ngerti, gitu. Makanya mari kita semuanya harus menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang itu nanti akan bisa menimbulkan penyesalan, ya. Terus yang keempat adalah al-ghibah, bahasa Jawanya adalah ngerasani. Suatu kegiatan atau amal yang banyak-banyak dilakukan oleh manusia termasuk kita-kita ini, ya. Pada sampai Allah tuh mengibaratkan orang ngrasani itu seperti lelepah. Ngertos lelepah? Ngertos seperti lelepah?
lele pakanane iwak mentah. Ya, dulu pada zaman sering nonton wayang mungkin tak. Lah iwak mentah itu apa namanya? Maitah. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, ayuhibbu ahadukum ayakulalah ma'ai maitah. Apakah kamu senang toh kalau kamu tuh memakan daging saudara kamu yang mati? Suatu pertanyaan yang maknanya perintah. Kamu jangan sampai memakan daging saudaramu yang sudah mati. Ya, masih ingat dengan Pak Sumanto betul? Ingat Pak Sumanto yang dari Banjarnegara, sing pakanane mayat nih kali, gitu. Itu dia makannya mayat-mayat itu tadi. Nah orang yang rasanya itu kan yang di sana kan tidak tahu, nggak bisa bila si A dan si B ngerasain kepada si C. Si C diam saja, wong dia tidak dengar. Ya, dirasain pakai apapun ya dia tidak bila. Ya salah sampai mengibaratkan seperti itu. Makanya monggo kita semuanya harus berusaha untuk menghindarkan diri dari ngerasani. Lah kemudian kalau bisa di antara kita itu kalau ada kekurangan seharusnya saling menasehati. Yang berikutnya yang dinasehati itu harusnya untuk membuka diri dan memperbaiki diri. Jadi harus diciptakan seperti itu. Ya. Kalau yang salah dinasehati kemudian malah membantah, ya, maka akhirnya terjadi tadi dirasani, gitu, ya. Nasihat itu apa tahu? Nasihat itu adalah iradatul khair li ghairi, kehendak yang baik kepada orang lain. Jadi kalau si A menasihat si B artinya siatu menginginkan supaya si B itu jadi baik. Cuma untuk baik kadang butuh pengorbanan, butuh rekoso, ya. Monggo kita semuanya ciptakan situasi kondisi yang memungkinkan kita tuh saling untuk menasehati, kita membuka diri dan ingin memperbaiki diri kita. Kemudian yang kelima biasanya sosok ya suka pamer, ya, suka riya, mempertontonkan amalannya atau kenikmatan yang dia terima dari Allah Ta'ala. Beli napa Bu? Gelang Bu nggih. Nah, toko gelang anyar terus nganggone mlakune tangane diunggah-unggahke. Nah, contoh nggih lho. Atau yang lainnya ini contoh niku wong mriko mboten wong mriki, wong niki mboten enten. Atau amalannya entah itu sholatnya, baca Qur'annya dan sebagainya. Bahkan Nabi sampai bersabda, sungguh yang aku takutkan pada umatku melebihi takutku kepada namanya Dajjal adalah riya atau pamer. Kenapa? Karena kadang nggak sadar, ya. Nggak sadar kita telah mempamerkan amal-amal kita. Contoh Pak ya. Sekarang kan banyak HP, banyak orang bisa moto, banyak orang bisa video, ya. Yang haji, yang umroh terus dipoto. Lu aku tekan Mekah, ya. Kadang ada suatu apa? Suatu sifat yang kurang baik, godanya itu seperti itu. Atau pas kita amal soleh dipoto, ya. Dan monggo kita semua harus menjaga niat kita. Ya monggo mau siar silahkan, tapi harus menjaga niatnya. Jangan sampai membanggakan diri dengan amal kita. Makanya kemudian foto video yang sudah kita sanggup seharusnya kita lalui dengan niatan untuk mengajak yang lain beramal kebaikan-kebaikan. Jangan hanya berbangga diri dengan amal yang sudah kita lakukan. Terus kemudian aniaya atau dolim. Yang namanya dunia itu adalah tempat yang sempit, tempat yang terbatas, tempat yang sementara. Sehingga kadang-kadang kalau orang mencapai satu tujuan, kadang-kadang sedikit banyak akan mendolimi
atau kepada orang lain. Contoh saja, kalau ada namanya pilihan apa? Pilkades monggo, pilbub monggo, ya dah. Pilkades jagonya 3A, B dan C, nanti yang jadi lurah berapa? 1, yang tidak jadi 2. Biasanya A mengatakan aku yang paling baik, kemudian dolim kepada B dan C. B juga begitu, C juga begitu, ya. Atau orang yang jualan juga begitu. Ada 3 pedagang yang jualan barang yang sama di tempat yang sama, jejer A, B, C juga begitu, ya. Padahal namanya dolim, perbuatan yang dapat merugikan itu akan menjadi kegelapan besok hari kiamat. Nabi bersabda, inna dulman dulumatul akhirah, atau dulumat yaumul kiamah. Sesungguhnya perbuatan yang dolim itu, yang aneh itu, akan menjadi kegelapan besok pada hari kiamat. Semakin banyak dolimnya, semakin pekat, ya, semakin gelap, semakin susah besok pada hari kiamat. Makanya monggo kita semuanya berusaha untuk menghindari kedoliman dengan cara adil, ya. Jadi adil itu lawannya dolim, dolim lawannya adil. Kalau adil itu menempatkan suatu pada tempatnya, kalau dolim menempatkan tidak pada tempatnya, ya. Saya Pak nggih, kadang-kadang di kelas di sekolah, ya. Pas jadwalnya anak-anak itu suruh ngomong tidak ngomong, pas suruh dengar lo malah ngomong, berarti kan dolim, gitu. Makanya monggo semuanya mohon maaf. Sekarang jadwalnya saya yang ngomong, jangan memang diam, ampun ngomong, gitu. Nek jangan ngomong berarti jangan ikut dolim, gitu. Jadwalnya ngrungokke, gitu. Jadi jadwalnya ngomong kita ngomong, gitu. Jangan jadwalnya ngrungokke ngomong, jadwalnya ngomong malah ngrungokke. Nah, berarti kan dolim, ya. Nah, monggo kita semuanya berusaha untuk tidak berbuat dolim sekecil apapun, karena itu akan menjadi kegelapan besok pada hari kiamat. Kemudian ghaflah itu melupakan kepada Allah, seakan-akan Allah itu tidak ada, ya. Lah itu orang-orang yang nyun pangapunten berbuat maksiat itu kadang-kadang menganggap Allah itu tidak ada karena tidak kelihatan, ya. Kemudian dia berbuat maksiat dengan sesuka hatinya, termasuk kita termasuk saya. Kalau kita pas maksiat itu kan kita tidak sadar dilihat oleh Allah Ta'ala, ya. Maka semakin banyak orang itu melupakan Allah, akan semakin banyak digoda oleh setan, ya. Nah, kebalikannya kalau kita sering atau banyak ingat kepada Allah, maka kita tidak digoda setan. Yang dulu pernah saya contohkan, kalau orang sedang jalan-jalan, kemudian di jalan menemukan satu dompet, ya, dibuka ada KTP-nya, ada uang 500.000 rupiah. Pertanyaannya, dibalekke napa mboten? Balik ke sing duwe napa mboten? Wah niki pas tangga tuwa, gitu. Pas randiri tur ya butuh dit sisan, gitu. Wis alhamdulillah entuk rezeki nomplok, berarti dia lupa kepada Allah, digoda oleh setan. Tapi ketika dia sadar, oh kita itu kalau menemukan barang, namanya barang teman harus diumumkan minimal 1 tahun. Oh ini ada KTP-nya, berarti ada alamatnya yang saya antarkan ke sana. Saya bantu saudara kita untuk bisa menemukan barang yang dia hilang, ya. Itu namanya orang yang ingat kepada Allah atau nanti yang lainnya, ya. Maka semakin banyak kita melupakan Allah, akan semakin banyak digoda setan, dan akan semakin banyak kita berbuat maksiat dan sebagainya.
Lah sebaliknya kalau kita semakin banyak ingat Allah Ta'ala, tidak banyak digoda setan. Makanya monggo kita semuanya berusaha untuk banyak-banyak ingat kepada Allah, entah itu dengan lisan kita, dengan zikir kalimat thayyibah, atau dengan hati kita, atau dengan pikiran kita, sehingga kita tidak banyak digoda setan, ya. Terus yang kedua adalah al-kadhibu atau bohong. Bohong atau ngapusi atau menurut sebenarnya hampir sama, cuma kadang-kadang bohong ini cenderung pada hal-hal yang bersifat itu nyata ataupun bukti-bukti, ya. Maka Nabi pernah bersabda, di antara kabirul kabair, sebesar-besar dosa besar adalah syahadatuzur wa qauluzur, persaksian yang palsu, yang bohong, dan juga ucapan perkataan yang bohong. Sekarang maaf saja di media massa, ya, banyak terjadi yang namanya berita-berita yang hoax atau hoax, ya, suatu kebohongan yang tidak nyata, tidak pada tempatnya. Datanya A diomongkan datanya B, ya, atau yang lainnya. Nah, makanya kadang-kadang kita juga sering seperti itu. Lah orang-orang yang bohong termasuk kita itu besok akan menjadi suatu penyesalan kalau sudah tahu banyak kebohongan, ya. Semakin banyak bohongnya, semakin banyak dosa yang dikumpulkan, yang diperbuat, maka akan semakin banyak penyesalan besok di hari kiamat. Terus yang ke-9 adalah al-ujub atau membanggakan amalannya atau dirinya, ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala zat yang Maha Rahman dan Rahim, memberikan berbagai macam kenikmatan atau potensi pada setiap hamba-hambanya untuk bisa beribadah sebagai tugas hidup di dunia. Lah ada yang diberikan kemampuan yang tinggi, tapi ada yang rendah, ya. Ada orang yang diberi otak yang cerdas, seperti Imam Bukhari itu kalau membaca buku sekali sudah hafal semuanya. Tidak cuma ngerti, hafal, Pak, sampai kata gitu hafal. Itu Imam Bukhari, gitu. Sedangkan kita wis diwaca bolak-balik aja ampun to apa ngerti, kadang-kadang orang ngerti, ya. Sehingga ada yang mengatakan namanya jalmo lipat. Napa jalmo lipat? Jalmo niku menungso, lipat tuh punya kemampuan yang berlipat-lipat dibanding dengan orang pada umumnya, ya. Kemudian kalau dia membaca buku seperapat tamat, seperapat saja itu sudah tahu isinya. Namanya jalmo lipat. Sehingga kemudian dia punya keunggulan, gitu. Lah kadang-kadang terus setan itu menggoda kepada orang-orang yang punya kelebihan dengan disematkan sifat-sifat ujubnya, sifat-sifat membanggakan amalannya atau bahkan pada dirinya, gitu. Kemudian menghinakan kepada orang yang lainnya. Lah makanya untuk menghindari sifat ujub kita harus mengembalikan semua kelebihan itu kepada Allah. Seperti kemarin saya sampaikan, ketika Nabi Sulaiman diberi kenikmatan yang berupa harta benda dan kekuasaan yang tinggi, maka kemudian dikembalikan kepada Allah Ta'ala, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah fadilah karena Allah kepada saya. Liyab luwani askur am akur, apakah aku termasuk orang yang syukur atau termasuk orang yang kufur. Demikian juga kita, seandainya kita bisa beramal, saya itu alhamdulillah diparing Allah Ta'ala bisa membaca Quran sak dodoan 5 juz, alhamdulillah. Hadza min fadli rabbi. Ini bukan hebatku, bukan, tapi
Fadilah kepada saya. Kalau saya itu infak sehari cuma 100.000, alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Bukan hebat saya, bukan. Tapi kalian doa kepada saya. Saya itu kalau sehari sholatnya cuma 50 rakaat. Ya. Itu hadza min fadli Rabbi, bukan kehebatan saya atau yang lainnya. Ya. Maka seandainya kita sedikit banyak masih digoda setan dengan sifat ujub, ya, kembalikan apapun yang ada pada kita kepada Allah. Kabeh duwe Allah, semua kepunyaan Allah. Orang Jawa berkata, harta itu cuma titipan, pangkat derajat ya cuma sampiran, nyawa roh ya cuma gaduannya kepada kita, ya. Pangkat kita, kehebatan kita itu cuma sampiran yang bisa kepada kita, ya. Kalau udah cabut ya nggak ada apa-apanya, ya. Terus kemudian kita ganti ujub tadi dengan kesyukuran. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku kemampuan untuk bisa berbuat kebaikan-kebaikan. Disyukuri, bukan dibanggakan, bukan diujubkan. Kalau kita ujubkan maka akan jadi hilang amalnya. Tapi kalau kita syukuri akan bertambah kemampuannya. Yang tadi sudah saya sampaikan, infak sehari 100.000 terus disyukuri. Alhamdulillah ya Allah Ta'ala, Engkau berikan kepada saya kemampuan untuk infak, ya, sehari 100.000, terus disyukuri tambahin lagi, bisa infak 200.000 dan seterusnya. Yang bisa membaca Quran juga begitu, yang salat juga begitu, ya. Maka semakin banyak syukurnya, semakin banyak kita akan mendapatkan tambahan amal. Tetapi kalau kita semakin banyak ujubnya, bangga dirinya, maka amal akan hilang, akan musnah, ya. Sehingga nanti kalau sebagian itu mengatakan, ketika nanti di yaumul qiyamah sebagian orang membanggakan, mengatakan atas amal yang dia perbuat. Ada orang yang dia berada di jalan Allah, kemudian datang di hadapan Allah Ta'ala membanggakan, menagih pada Allah Ta'ala akan pahalanya. Ya Allah, aku dulu ketika di dunia aku sudah berperang di jalan-Mu, ikhlas untuk mendapat ridho-Mu. Terus Allah Ta'ala katakan, kandapta, kamu dusta, kamu ngapusi, ya. Kamu berjalan hanya untuk biar kamu disanjung oleh manusia toh, ya. Maka kemudian tidak dimasukkan tapi dimasukkan kepada neraka. Demikian orang yang infak, ya, dia infak banyak sekali, kemudian matur Allah, ya Allah Ta'ala, aku dulu ketika di dunia sudah banyak berinfak, siang malam aku infakkan hartaku untuk mendapat ridho-Mu, ya. Maka sekarang adalah pahalaku. Allah katakan kandapta, kamu dusta, kamu mengapusi. Kamu dulu ketika infak hanya pengen dianggap sebagai orang yang dermawan, ya. Demikian juga amal yang lainnya. Nah, maka kemudian semuanya dari amal tadi, mulai dari mengikuti kesenangan, menggunjing, riya dan sebagainya, besok akan menjadi penyesalan besok di hari kiamat. Makanya sebelum sampai di sana, monggo kita semuanya berusaha untuk menghindarkan diri dari nafsu lawamah, nafsu-nafsu yang dapat menimbulkan penyesalan baik sekarang maupun besok di hadapan Allah. Dan semukanya Allah Ta'ala memberikan pada kita kemampuan untuk bisa melakukan amal-amal yang tidak membuat kita menjadi Allah Ta'ala, dengan istiqomah, sabar, ikhlas sampai akhir hayat. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya.
Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.